Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Sungai Sukacitamu. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mari anak-anak, kita berdoa dulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, Engkau telah melindungi kami, menyertai kami hingga sepanjang hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan cerita renungan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang bukakan mata, hati, dan pikiran kami, sehingga kami dapat mendapatkan rema daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita angkat satu pujian, Sungguh Indah. Manakah aku dapat
Selamat pagi anak-anak. Setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Mata ditutup, tangan dilipat. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh tertanam di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan akan memampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada pagi ini diberi tema ciri-ciri sahabat Tuhan Yesus ya. Anak-anak, apakah kalian mempunyai sahabat? Ya, baik sahabat di rumah, di sekolah, ataupun di masyarakat. Tentu kan kalian punya sahabat. Nah, bagaimana ciri-ciri sahabat yang baik? Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan sahabat adalah orang yang mengasihi saudaranya atau mengasihi sahabatnya dalam suka maupun duka. Jadi tidak hanya ketika senang saja kita bisa menjadi sahabatnya, tetapi ketika sahabat kita kesusahan, kita meninggalkan sahabat itu bukan sahabat yang baik. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus menyebut kita itu sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Maukah kalian menjadi sahabat-sahabat Tuhan Yesus? Tentu mau ya, Bu Jun juga sangat senang apabila kita bisa menjadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, sekarang apa yang Tuhan kehendaki ketika kita menjadi sahabat Tuhan Yesus? Kita akan buka dari kitab Yohanes 15 ayat yang ke-14. Yohanes 15 ayat yang ke-14, yang demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Sekali lagi, kamu adalah sahabatku, sahabat Tuhan Yesus ya, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, ini adalah ciri-ciri sahabat Tuhan Yesus.
Ya, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu menaati perintah Tuhan Yesus, berarti kamu jadi sahabat Tuhan Yesus. Nah, apakah perintah Tuhan Yesus? Yaitu kita harus saling mengasihi, ya. Kita harus saling mengasihi. Kenapa kita harus saling mengasihi, anak-anak? Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita, ya. Tuhan Yesus sudah rela berkorban untuk menyelamatkan jiwa kita. Tuhan Yesus rela disalib untuk menebus dosa-dosa manusia, untuk menebus dosa kalian, untuk menebus dosa Bujun, ya. Sungguh kasih Tuhan begitu besar kepada kita, ya. Maka anak-anak, kalau kita menjadi sahabat Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama kita, ya. Contohnya mengasihi bagaimana, ya? Misalnya ketika teman kita sedang kesusahan, ya, kita harus menghibur teman kita, ya, supaya yang susah bisa dikuatkan, ya, dihibur, hatinya menjadi senang, ya. Kita harus berbagi. Kalau ada orang yang membutuhkan, ya, kita tolong, kita bagi berkat-berkat dari Tuhan kepada orang lain, ya, yang memerlukan. Kita juga harus saling menghargai, menghormati, ya. Kemudian apalagi, ya, kita harus saling tolong menolong, ya. Kita harus suka menolong orang. Ketika temannya jatuh, kita tolong beri obat, ya. Ketika teman kesusahan, ya, kita juga akan tolong dengan penghiburan. Juga mengasihi teman, mengasihi sesama bisa juga dengan memaafkan, ya. Apakah kalian memaafkan teman yang bersalah, ya? Kalau teman kita bersalah kepada kita, kita harus ikhlas untuk memaafkan, ya, karena Tuhan sudah mengampuni kita. Juga ketika kita bersalah, kita juga harus berani mengakui kesalahan dan mau meminta maaf. Begitu anak-anak, ya, contoh-contoh mengasihi sama. Jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain, sehingga kita bisa dikatakan sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Mau anak-anak? Puji Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi ini. Oh Tuhan, sungguh kami bangga mempunyai sahabat yang luar biasa seperti Engkau. Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela berkorban untuk menyelamatkan jiwa kami. Untuk itu Tuhan, ajar kepada kami juga untuk mengasihi sesama kami, sehingga kami boleh disebut sebagai sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua supaya kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Halo, gimana anak-anak? Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Bu Jun? Sebelum kita menutup renungan pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian yang sama, Sungai Sukacitamu.
bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh, sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Tuhan Yesus memberkati.